Halo, kembali lagi di video saya kali ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang forecasting atau peramalan mata kuliah Manajemen Operasi 2. Sebelum masuk ke materinya, saya akan jelaskan dulu apa itu forecasting. Forecasting adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikan ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis atau kuantitatif, atau bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif atau kualitatif. Di sini ada peramalan berdasarkan horizon waktu, yaitu ada peramalan jangka pendek, yaitu tidak sampai 1 tahun, biasanya kurang dari 3 bulan. Di sini itu merencanakan pembelian, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Dan yang kedua itu ada peramalan jangka menengah. Itu ada 3 bulan sampai 3 tahun, merencanakan penjualan, anggaran produksi, anggaran kas, dan rencana operasi. Dan yang ketiga itu ada peramalan jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun, merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, dan lead bank. Selanjutnya itu ada siklus hidup produk, yang mana itu pertama itu terdapat perkenalan, yang kedua pertumbuhan, ketiga kematangan, dan keempat penurunan. Selanjutnya itu ada jenis peramalan. Pada umumnya ada 3 jenis peramalan, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, peramalan permintaan. Di sini peramalan ekonomi berkaitan dengan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan indikator ekonomi dan keuangan lainnya. Peramalan teknologi di sini berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi yang akan melahirkan peralatan atau produk baru. Dan permintaan di sini itu berkaitan dengan permintaan produk atau jasa suatu perusahaan. Di sini ada juga 7 langkah sistem peramalan. Yang pertama itu menetapkan tujuan peramalan, kedua memilih unsur yang akan diramalkan, ketiga menentukan horizon waktu peramalan, dan keempat memilih tipe model peramalan, kelima mengumpulkan data yang diperlukan, keenam membuat peramalan, tujuh melakukan validasi dan menerapkan hasil peramalan. Di sini itu ada pendekatan dalam peramalan. Terdapat 2 pendekatan umum yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara kuantitatif ataupun kualitatif. Peramalan kuantitatif atau quantitative forecast menggunakan metode statistik atau model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Dan peramalan subjektif atau kualitatif atau biasa disebut qualitative forecast menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambil keputusan untuk meramal. Ini ada tinjauan metode kualitatif, yang mana juri dari opini eksekutif atau juri of executive opinion. Di sini teknik peramalan yang menggunakan pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi umumnya digabungkan menjadi model statistik. Yang kedua ada metode Delphi atau Delphi method. Teknik peramalan yang menggunakan suatu proses kelompok partisipan itu pengambilan keputusan karyawan dan responden sehingga memungkinkan para ahli membuat peramalan. Yang ketiga itu ada gabungan dari tenaga penjualan atau sales force composite, yaitu setiap tenaga penjualan memperkirakan berapa penjualan yang bisa dilakukan di wilayahnya. Yang keempat ada survei pasar konsumen atau consumer market survey, itu bertanya kepada pelanggan. Di sini juga ada tinjauan metode kuantitatif, yaitu terdiri dari ada 2, yaitu model time series dan metode peramalan asosiatif. Di sini saya akan menjelaskan model time series dahulu, yaitu terdapat pendekatan naib. Pendekatan naib itu adalah teknik peramalan yang mengonsumsikan permintaan di periode mendatang sama dengan permintaan terkini, merupakan model paling efektif dan efisien dari segi biaya. Yang kedua ada rata-rata bergerak atau moving average, menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Digunakan jika terkecil atau tidak ada sehingga asumsi permintaan pasar akan stabil sepanjang masa yang akan kita ramalkan. Dan ada juga rumusnya seperti moving average, sigma permintaan N periode sebelumnya dibagi dengan N. Yang di sini juga ada penghalusan eksponensial. Itu dibentuk dari weighted moving average, itu bobot menurun secara eksponensial. Semakin banyak bobot data terbaru, semakin besar bobotnya.
Itu ada juga ada konstanta penghalus atau alfa, itu nilai antara 0 sampai 1. Dan itu dipilih secara subjektif. Dan yang ketiga itu sangat sedikit menggunakan pencatatan data masa lalu. Rumusnya itu peramalan lalu sama dengan peramalan periode lalu ditambah alfa buka kurung peramalan permintaan aktual periode lalu dikurang peramalan periode lalu tutup kurung. Yang terakhir ada proyeksi tren. Proyeksi tren ini ada metode yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan. Yang metode terakhir dari time series itu adalah metode peramalan asosiatif, itu ada regresi linear. Biasanya mempertimbangkan beberapa variabel yang berhubungan dengan kuantitas yang diprediksi. Dan selanjutnya itu ada juga cara menghitung kesalahan peramalan. Semakin kecil tingkat kesalahan yang dihasilkan, semakin tepat sebuah metode dalam memprediksi. Di menghitung kesalahan peramalan ini ada beberapa rumus, itu ada MAD, MSE, dan MAPE. Mungkin rumusnya bisa dilihat di video saya. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.